Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Haryanto Noe dengan NIM 5514230012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang teks ulasan buku. Baik, kita masuk ke slide orientasi dengan judul buku The Architecture of Trees, atau bisa diartikan sebagai arsitektur pepohonan. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Cesare Leonardi dan Franz Stegi, dua desainer furniture, landscape, dan arsitektur serbaguna asal Italia. Pada tahun 1982, buku ini merupakan buku tebal ilmiah dan asli. Kerja cinta dan obsesi telah diterbitkan ulang oleh Princeton Architectural Press dengan segala kemegahan arborealnya. Buku ini membahas tentang bagaimana itu arsitektur pepohonan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu tafsiran isi dari buku arsitektur pepohonan. Dalam buku ini membahas tentang arsitektur pepohonan. Pada buku ini menampilkan 212 spesies pohon yang digambarkan melalui 550 ilustrasi pena bulu yang rumit. Masing-masing digambarkan dalam skala 1:100. Penggaris kertas yang praktis disertakan untuk membantu pembaca lebih memahami keseluruhan keindahan ini. Setiap pohon digambarkan dengan dan tanpa foliage, menunjukkan bentuk musim panas dan musim dingin. Bentuk bayangan setiap pohon dan corak warna musimnya juga ditampilkan dengan jelas. Menurut pengantar edisi baru oleh Andrea Cavani dan Giulio Orsini, kurator arsip Cesare Leonardi belajar di Universitas Florence yang mendorong interpretasi liberal terhadap disiplin arsitektur. Interpretasi yang meninggalkan rasionalisme skematis dan sebaliknya terbuka untuk seni visual, desain, landscape, desain grafis, komunikasi, filsafat, dan juga sosiologi. Menggambar menurut Cavani dan Orsini memungkinkan Leonardi mengisolasi pohon dari lingkungan sekitarnya, memusatkan perhatian pada elemen arsitekturalnya, dan dengan jelas menggambarkan ciri-ciri yang membuat suatu spesies unik. Seiring berjalannya waktu, Leonardi menemukan bahwa iklim, paparan, dan kondisi tanah berdampak pada laju pertumbuhan dan karakter spesimen, sehingga ia juga mengakomodasi perbedaan tersebut. Cavani dan Orsini mencatat bahwa arsitektur pepohonan bukan hanya hasil apresiasi pohon, namun digunakan untuk mendukung serangkaian landscape proyek di Italia, termasuk Parco della Resistenza di Modena, kompleks kolam renang yang dibuat di Vignola dan Mirandola, dan studi untuk perluasan pemakaman Modena. Lanjut, studi tentang pohon juga diterapkan pada desain Parco Amendola di Modena yang dibuka pada tahun 1982. Leonardi dan Stegi memilih pohon berdasarkan ukuran, bentuk, bayangan, dan perubahan warnanya sepanjang tahun. Menara jam matahari setinggi 40 meter atau sampai dengan 131 kaki dirancang untuk menerangi bagian tengah taman di malam hari dengan beberapa proyektor berputar yang menyelesaikan satu putaran penuh setiap jam, menciptakan bayangan yang terus berubah. Baik, kita masuk pada bagian evaluasi. Buku ini atau buku arsitektur pepohonan memiliki keunggulan dalam memberikan pemahaman tentang arsitektur pepohonan yang mana dijelaskan bagaimana cara mereka menganalisis setiap pohon atau sebuah pohon, spesies pohon, dan juga ciri-ciri dari
masing-masing pohon sendiri. Next, rangkuman evaluasi. Rangkuman dari evaluasi tadi yaitu buku tersebut menjelaskan mengenai arsitektur pepohonan yang mana setiap pohon memiliki ciri masing-masing dan juga kegunaan pohon pada suatu desain arsitektur yang bisa menambahkan unsur estetika pada suatu bangunan. Next, oke. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini mengenai teks ulasan buku dengan judul Buku Arsitektur Pepohonan yang ditulis oleh Cesar Leonardi dan juga Franz Stegi. Saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari presentasi saya kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.